Shalom, selamat pagi. Senang sekali. Hari ini teacher bisa berjumpa dengan kalian lewat video. Nah, anak-anak, kita tetap belajar ya. Meskipun jarak jauh, tetap semangat ya. Nah, hari ini kita masuk ke subtema 4, tema 7 ya. Nah, di tema 4 di subtema 4 ini kita belajar tentang kebersamaan di tempat rekreasi. Siapa yang pernah diajak rekreasi? Iya, semua pasti pernah. Di mana saja tempat rekreasi yang kalian kunjungi? Ya, ada yang di luar kota, ada yang di dalam kota. Juga tempat-tempat rekreasi apa yang ada yang kalian sudah pernah kunjungi? Iya, kebun binatang, pantai, kebun bunga yang ada di pegunungan. Senang nggak ya bersama dengan keluarga berrekreasi? Wah, pasti senang. Iya. Nah, di halaman 41 di situ ada gambar tempat rekreasi. Namanya apa ya? Pernah enggak kalian berkunjung ke sana? Coba tanyakan mama dan papa. Ya. Terus kalian juga menjawab coba. Ketika kalian berrekreasi, apakah kalian merasa senang? Nama tempat wisata yang kalian pernah kunjungi apa? Nah, kalian nanti isikan ya di situ dan sebutkan 3 tempat rekreasi yang pernah kalian kunjungi. Bisa ya? Oke, itu halaman 41. Kalian bisa kerjakan. Nah, sekarang kita buka di halaman 42. Pembelajaran 1 subtema 4. Tempat rekreasi yang pernah kita kunjungi ada yang di dalam kota, ada yang di luar kota. Kota-kota mana saja yang pernah kalian kunjungi? Selain kota kita Semarang ya, tentunya ya tempat rekreasi yang ada di Semarang. Ya, ada yang pernah di Jakarta. Mana lagi? Bandung. Mana lagi? Wah, luar negeri. Iya. Mana lagi? Banyak tempat rekreasi yang bisa kita kunjungi. Ada kota Surabaya juga. Nah, anak-anak, kita akan belajar tentang asal-usul kota Surabaya. Lah, itu benar nggak teacher asal-usulnya seperti itu? Nah, teacher jelaskan. Kemarin kita sudah belajar tentang fabel. Fabel apa? Ya, cerita fiksi atau tidak nyata atau bentuknya hayalan, merupakan cerita hayalan karangan dari penulis ya. Kemudian fabel juga itu tokohnya berupa apa? Cerita fabel masih ingat? Hewan. Betul sekali, hewan atau binatang. Nah, hewan dalam cerita fabel itu memiliki sifat atau watak. Nah, dalam cerita fabel kita belajar tentang sifat apa? Sifat-sifat apa kemarin? Iya, tentang sifat kebaikan. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, di halaman 42 sampai dengan 43 di situ ada cerita fabel tentang asal-usul kota Surabaya. Kalian baca ya, simak dengan teliti, kemudian jawab pertanyaannya. Bisa ya? Oke, Tuhan memberkati. Oke, jika sudah kalian mengerjakan halaman 43, sekarang dibuka halaman 44. Nah, kita belajar matematika. Nah, masihkah ingat kalian tentang pecahan? Ya. Masih ingat? Iya, bagian dari keseluruhan pecahan. Itu bagian dari keseluruhan. Dalam cerita fabel kota Surabaya tadi, sebelum ada kesepakatan, wilayahnya masih jadi satu, tidak tahu siapa yang berkuasa di situ. Apakah Sura atau Baya. Jadi wilayahnya masih jadi satu. Tetapi setelah mereka membuat kesepakatan, maka wilayahnya jadi terpisah, jadi separuh-separuh ya, setengah ya. Punya Sura dan punya si
baya ya. Nah, si buaya. Nah, masih kalian ingat pecahan setengah? Pecahan setengah membaginya dua bagian sama besar, tidak boleh satu lebih kecil, itu bukan setengah. Kalau setengah, satu bagian dibagi menjadi dua bagian sama besar. Dan masing-masing itu disebut setengah. Masih ingat, wilayah buaya adalah setengah bagian ya, dilambangkan 1/2. Wilayah hiu atau hiu sura adalah setengah bagian, dilambangkan juga dengan 1/2 atau setengah ya. Nah, coba nanti kalian juga kerjakan ya, ayo berlatih. Nah, kalian ingat, kemarin kita sudah belajar pecahan setengah, 1/3, dan 1/4. Tentunya kalian masih ingat. Nah, kalian akan mengerjakan gambar yang diarsir. Di situ menyatakan pecahan berapa. Bisa ya, mudah sekali, pasti kalian bisa. Kemudian ada gambar itu, di situ ada 4 persegi panjang ya. 4 persegi panjangnya dibagi menjadi berapa itu? Oh, 4 bagian. Terus lingkarannya menjadi 3 bagian. Yang bawah menjadi 2 bagian. Mana yang menyatakan pecahan? Setengah, 1/3, dan 1/4. Begitu juga pasangkan yang gambar buaya itu. Mana satu buaya yang menunjukkan setengah, 1/3, atau 1/4. Bisa ya kalian mengerjakan ya? Oke, silahkan dikerjakan. Ayo kita lanjut ke pembelajaran 2, halaman 46. Kalau kalian sudah mengerjakan halaman 44. Ya, halaman 45 tidak usah dikerjakan. Nah, kalian masih ingat kata sapaan ya? Iya, kata yang digunakan untuk menyapa ya, orang yang diajak bicara ya, secara langsung. Nah, kalian nanti akan bisa mencari kata sapaan. Sebelumnya kalian berlatih melengkapi dulu, mengisi yang kata-kata dialog dengan kata yang disediakan di bawah, pasangkan. Contohnya, surah aku bosan terus-menerus berkelahi. Jawabannya yang mana itu? Titik-titik apa? Yang itu diisi. Bisa ya kalian kerjakan. Kemudian cari dalam dialog yang ada di atas itu kata sapaan. Pasti kalian bisa. Tuliskan kata sapaan apa yang ada di situ. Bisa. Oke? Nah, kemudian kita lanjut nanti setelah mengerjakan halaman 46, lanjut halaman 47. Nah, pernahkah kalian berwisata? Tadi ya sudah pernah ya, sudah diungkapkan, kalian pasti pernah ya. Misalnya tempat-tempat wisata apa yang kalian kunjungi? Bisa kebun binatang, pantai, wahana permainan, air terjun, museum, danau, mungkin dan lain sebagainya. Nah, itu contoh-contoh tempat wisata. Nah, tempat wisata itu ada tempat wisata alam. Digolongkan ada tempat wisata alam, contohnya pantai, danau, air terjun, itu tempat wisata alam. Kalau yang tempat wisata buatan yang dibuat oleh manusia, contohnya museum, kebun binatang, dan wahana permainan, itu buatan manusia, bukan buatan Tuhan langsung. Kalau alam itu buatan Tuhan langsung, pantai. Ya, tidak ada yang membuat pantai karena itu ciptaan Tuhan. Air terjun itu juga ciptaan Tuhan, ya. Kemudian danau yang indah. Nah, itu tempat wisata alam. Kalau wisata buatan yang dibuat oleh manusia, ya. Museum, kemudian kebun binatang, binatangnya dikumpulkan, kemudian juga tempat wahana permainan. Wah, pasti senang ya ke tempat wisata itu tentunya. Kamu pasti punya kegemaran tempat wisata tertentu yang kalian kunjungi. Nah, tentunya di dalam kita berwisata ada sikap-sikap yang baik ya.
yang harus kita lakukan. Nah, nanti kalian juga mengerjakan halaman 47. Tiap-tiap kita berbeda tempat wisata kesukaannya. Teacher, aku sukanya di tempat yang alam, teacher, di pantai, di danau, lihat air terjun. Enggak, aku sukanya di yang buatan. Aku suka wahana tempat bermain itu loh. Wah, seru kalau naik jet coaster, naik kura-kura, wah, biang lala. Aku suka yang di situ. Nah, tapi kita harus saling menghargai bagaimana sikap kita yang baik ketika kita menghadapi perbedaan tempat kesukaan, tempat wisata yang disukai, ya. Mungkin kakak kita dan kita punya kegemaran yang berbeda, kesukaan tempat wisata yang berbeda, tapi kita juga harus menghargai. Bisa ya dikerjakan ya halaman 47. Oke, itu tugas hari ini kalian kerjakan untuk PA-nya. Kalian tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.